Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Bapak dan Ibu tutor, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, hari ini saya akan membicarakan tentang pelecehan seksual yang ada di Indonesia, yang sering kali terjadi namun masih diabaikan. Untuk menenangkannya, kita akan memeriksa fakta dan juga ajakan untuk berubah, serta inspirasi untuk bertindak. Perkenalkan, nama saya Maria Sopandi, saya dari program studi ilmu komunikasi, dan saya akan membahas tentang melawan pelecehan seksual di Indonesia dari fakta hingga aksi. Teman-teman, Kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Seorang penari jadilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandungnya yang masih berusia. kekerasan kontak fisik atau verbal yang tidak diinginkan seperti sentuhan, komentar cabul, atau pemaksaan itu dikenal sebagai pelecehan seksual. Masalah ini sangat serius di Indonesia. Laporan Komnas Perempuan tahun 2002 menyatakan bahwa sekitar 2.099.911 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi, dengan 20 hingga 30% diantaranya mengungkapkan hal-hal yang bersifat seksual. Dan menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, 1 dari 5 perempuan pernah mengalami pengalaman seksual sepanjang hidupnya. Hal ini banyak terjadi di banyak tempat, seperti di rumah, di institusi pendidikan, tempat kerja, dan bahkan di transportasi umum. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023, 70% korban pelecehan seksual itu adalah perempuan berusia 15 tahun hingga 24 tahun. Budaya patriarki serta pendidikan seks yang buruk dan hukum yang lemah itu beberapa penyebabnya. Berdasarkan hukum nomor 12 tahun 2022 tentang tindakan pidana kekerasan seksual masih perlu ditingkatkan meskipun telah diperkuat. Ini bukan hanya angka, teman-teman. Ini dapat memengaruhi kehidupan para korban yang sering mengalami trauma, depresi, hingga kesulitan di kehidupan sehari-harinya. Kita akan membahas tentang potensi tindakan kita sekarang. Pelecehan seksual ini bukan hanya tentang masalah individu, teman-teman, tapi masalah bagi kita semua. Saya ingin mempersuasi ini secara langsung. Laporkan kepada pihak berwajib seperti polisi atau ke hotline seperti SAPA 129 untuk korban kekerasan jika teman-teman melihat atau mendengar yang tidak sesuai. Kita akan ubah budaya, kembangkan anti pelecehan di luar sana, dimanapun, dan didik anak-anak tentang tubuh, batasan tubuh sejak dini. Bayangkan saja, kita berkomitmen untuk mengurangi pelecehan seksual. Dalam 5 tahun, kita akan mengurangi jumlah hingga 50%. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan menunggu korban lain. Kita dapat meningkatkan keamanan Indonesia jika kita bekerja sama. Para pendiri gerakan #MeToo di Indonesia yang berani menceritakan kisah mereka adalah contoh aktivis modern seperti Ibu Kartini. Dan juga ada salah satu mahasiswa yang memulai perubahan di kampusnya dengan melaporkan dosennya. Selain itu, pertimbangkan bagaimana komunitas seperti Sisters in Islam di Indonesia mendorong perempuan untuk bangkit dan mendukung satu sama lain. Teman-teman juga bisa menjadi inspirasi dengan melakukan tindakan hal-hal kecil seperti berpartisipasi dalam komunitas online atau berdiskusi dengan keluarga tentang masalah ini.
Dan juga tindakan sekecil apapun itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Oke, teman-teman bayangin deh, kalau misalkan ada cowok di angkot, terus dia bilang, saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi nyatanya dia jatuh ke tas orang. Nah, humor ringan seperti ini memiliki hal-hal kecil, tapi seringkali mempunyai efek yang besar. Saya pernah memiliki satu motivasi yang dimana dunia membutuhkan banyak pahlawan sehari-harinya, seperti kita, teman-teman. Oleh karena itu, bangunlah dan wujudkan itu menjadi nyata. Mari kita belajar sambil tertawa. Jangan biarkan lelucon menjadi alasan membuat orang sakit. Oke, sekarang dengan senyum, mari kita berkomitmen untuk membuat dunia menjadi lebih lucu lagi. Informasi, persuasi, inspirasi, dan bahkan humor dapat digunakan untuk memerangi pelecehan seksual secara kolektif. Mari kita ambil dan beri tindakan segera. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan Bapak Tutor serta teman-teman mahasiswa yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.